ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Ya. Terus yang tidak kalah pentingnya, kita juga punya tools yang Allah siapkan, Bapak sekalian. Ya, tools itu maksudnya apa? Perangkat yang Allah siapkan yang Indonesia berlimpah banget dengan ini. Salah satu cara untuk memperbaiki pencernaan kita adalah dengan cara Anda mengkonsumsi ini. Apa itu? Tempe. Mana takwir? Takwir tadi mana ya? Ini. Ya jauh-jauh bos. Tempe merupakan salah satu produk terbaiknya Indonesia yang juga bisa Anda gunakan untuk memperbaiki sindroma usus bocor tadi. Ya, caranya gimana? Caranya gini makannya. Tempenya jangan digoreng. Gara-gara kajian-kajian saya itu biasanya bikin resep kayak begini, akhirnya di Jakarta kita akhirnya bikin cooking class beneran. Cara masak yang bener gitu kan. Ini isinya sambal, ini isinya cabai. Tapi bukan sembarangan cabai, bukan sembarangan sambal ya. Ada cabai merahnya, kemudian ada bawang putihnya, kemudian ada cabai rawitnya. Yang salah satu yang menarik di sini, sambal ini ada kurmanya. Tadi kan saya bilang kita tidak mau makan gula pasir, maka manisnya sambal ini kita dapatkan dari kurma. Maka belum pernah bikin sambal pakai kurma ya? Enak banget. Cabai, bawang putih. Ada itu enggak? Sendok. Bukan. Gua Lalu tempenya Anda makan langsung. Enak gak? Enak banget. Kayak garam. Ini sebelahnya. Ini tempenya. Sarapan pakai begituan cukup. Kayak garam. Gak apa-apa. Ya dibikin manis aja Bu. Gak pakai tomat. Kalau mau pakai tomat silakan, tapi saya nggak pakai tomat biasanya. Dan gak usah makan banyak-banyak karena kita cuma butuh sedikit aja. Atau ada lagi nggak tempenya? Habis ya? Minta dikit dong tempenya. Atau ibu-ibu juga bisa bikin, kalau bahasa saya itu sandwich tempe. Tempenya udah habis. Enak? Enak. Tempe itu protein. Kalau Anda goreng tempe panas, rusak proteinnya. Ya tidak semua rusak sih, cuman akan sebagian besar hilang. Maka makan tempe paling baik ya kayak begini. Apa?
Mati aku. Banyak betul. Jadi sarapannya pagi-pagi tempe. Nggak usah banyak-banyak. Habis itu minum kayak beginian. Ususnya yang bocor tadi lama-lama mampet lagi. Dan pagi-pagi jangan banyak makan. Pertanyaannya nanti ya Bu. Baik. Dan kalau Anda baca lihat di depan itu banyak sekali tanda-tanda bahwa usus kita bermasalah itu ujung-ujungnya ke penyakit. Ya. Jadi termasuk keseimbangan gula ya yang terganggu juga akan bermasalah ketika ususnya bermasalah. Cara paling gampang mengobatinya adalah dengan cara coba ibu-ibu mulai sekarang rutinkan makan kurma. Rutinkan makan kurma. Karena kurma merupakan salah satu produk yang disebut dengan resistant starch. Jadi kurma itu bukan sembarangan makanan. Dia ketika kita ngasup ya kita makan kurma itu maka dia akan memperbaiki dinding usus kita tadi. Itu sebabnya Nabi SAW mengatakan bahwa rumah yang di dalamnya ada kurma maka tidak akan kelaparan di sana. Itu dahsyatnya kurma. Jadi kurma itu jangan cuma jadi camilan bulan Ramadan doang. Ya. Jadi usahakan tiap hari kita mengkonsumsi kurma dan gak usah banyak-banyak. Cukup 7 butir sehari cukup. Kalau Anda punya kurma ajwa, ya. Saya punya kok air. Kalau Anda punya kurma ajwa, itu lebih baik. Ya. 7 butir. Ya. Jadi kalau punya kurma ajwa di rumah lebih baik. Salah satu yang Anda rutinkan di pagi hari adalah makan kurma. Kalau nggak punya kurma, makan cireng. Enggak lah, pagi-pagi itu saatnya kita makan buah. Gak usah banyak-banyak, sedikit aja. Buahnya, setiap Anda mau makan buah, saya sarankan, coba tambahkan sedikit garam. Jadi waktu makan buah, tambahkan garam. Dan gak usah banyak-banyak garamnya ya. Sedikit saja. Ya, seperti itu. Jadi itu metode, pola. Jadi kalau Anda tadi makan tempe yang dikasih dengan, atau dicuel, colek atau dicocol dengan sambal kayak tadi itu salah satu, itu sebenarnya terapi sebenarnya. Karena di situ ada enzimnya, ada mineralnya, ada prebiotiknya. Bukan sembarangan makanan. Tapi kata kuncinya apa? Jangan ganggu lagi dia dengan, misalkan gini. Bagus nggak sambal tadi? Bagus. Tapi kalau Anda tambahkan dengan minyak, masalah. Enak sih, apalagi minyaknya sudah minyak yang dipakai begoreng berapa kali. Ya kan? Ya, minyak apa? Jelantah ya. Dan orang tua kita zaman dulu, sebagian besar makanan mereka dikukus atau direbus. Ya. Jadi salah satu tipsnya lagi, kalau ibu-ibu mau ususnya baik, jangan terlalu, atau kalau boleh saya sarankan, hindari makanan-makanan yang digoreng. Kenapa? Minyak akan bikin ususnya bermasalah lagi. Kalau usus bermasalah, apa yang terjadi? Kan penyakit tuh. Ya. Jadi mulai biasakan masalah makanannya. Kalau Anda pengen digoreng, boleh, caranya gimana? Tetap pengen digoreng. Saran saya, goreng pakai minyak kelapa. Ya, bukan minyak sawit. Ya. Zaitun tidak cocok untuk menggoreng. Ya. Tadi yang sambal tadi itu kalau Bapak Ibu, ibu-ibu khususnya pengen lebih enak lagi, lebih tasty, bisa tambahkan minyak zaitun sedikit. Bisa. Minyak zaitun mengandung satu jenis lemak yang sangat baik yang kita kenal dengan MUFA, medium unsaturated fatty acid. Salah satu lemak yang saya sangat sarankan bagi wanita untuk konsumsi setiap hari adalah zaitun.
Kalau Anda tidak punya zaitun di rumah, maka ibu bisa mengkonsumsi lemak yang baik yang berasal dari alpukat. Ya, kalau alpukat juga nggak ketemu, Anda bisa minum lemak atau dapatkan lemak dari yang bersumber dari minyak kelapa, namanya virgin coconut oil, VCO. Ya. Perlahan-lahan itu akan memperbaiki badan. Dari beberapa orang-orang, mungkin testimoni yang saya dapatkan dari teman-teman yang mengikuti pelajaran online-nya kita, itu ternyata ketika piringnya dibenerin, kemudian gelasnya dibenerin, maksudnya isinya ya, itu ternyata keluhan-keluhan itu hilang dengan sendirinya. Tubuh kita ketika kita sudah biasakan untuk hidup sehat, Bapak Ibu sekalian, maka dia akan memperbaiki dirinya sendiri. Sebab apa? Tubuh dibekali Allah Subhanahu wa taala dengan kemampuan untuk healing. Ya, kemampuan untuk healing. Jadi orang-orang healing itu maksudnya kemampuan untuk penyembuhan. Ya. Dan itu tidak bisa kita dapatkan, atau mungkin kemampuan itu tidak kita bisa dapatkan kecuali kita mendapatkannya dari produk-produk yang Allah ciptakan. Ya. Maka kita ada mengenal namanya kayak mungkin makanan-makanan yang tinggi enzim gitu kan, seperti nggak kelihatan ya. Nah itu. Jadi banyak sekali Allah menciptakan makanan-makanan yang tinggi enzim seperti pepaya, alpukat. Alpukat itu kalau Anda minum atau makan alpukat, jangan pakai susu atau gula. Jadi kalau mau ngeblender alpukat, gunakan madu, atau kalau enggak, saya lebih saran alpukatnya dijadikan bubur. Ya, dan alpukat merupakan salah satu dressing yang paling enak. Jadi kalau ibu-ibu pengen cocolan yang lebih ada variasi cocolan, itu alpukat bisa dipakai. Caranya nanti alpukatnya di blender, kasih bawang putih, kasih salt, pepper, dikasih lada hitam, dikasih garam, kemudian ditambahkan sedikit dengan jeruk nipis, itu bisa buat cocolan, dressing kalau bahasa kita. Bisa pakai alpukat. Tapi bukan sembarangan dressing, karena di situ ada lemaknya yang baik, ya. Jadi protein juga ada di situ, ya. Termasuk bijinya alpukat. Biji alpukat merupakan salah satu biji yang juga sangat tinggi atau tinggi antioksidannya. Jadi bisa digunakan atau bisa ibu-ibu pakai untuk minuman atau bikin teh. Caranya diparut aja. Diparut, nanti kan dia muncul serbuknya itu, serat-serat serbuknya itu hasil parutan. Nah, hasil parutan itu dikasih air panas sedikit, ya, nggak usah mendidih. Ya, jadi beberapa yang saya sampaikan di depan ini sebenarnya kalau kita bisa kombinasikan dalam makanan itu luar biasa. Itu sebabnya ada satu sambal yang saya suka banget, yang sebenarnya sambal ini kalau kita makan, kita bisa rutinkan atau mungkin kita lazimkan dalam keseharian kita. Sambal ini bisa berperan untuk mengikat logam berat. Ya, isinya apa? Bawang merah, bawang putih, ya, sebagian tomat, dan dikasih minyak zaitun yang kita mungkin dikenal sebagai sambal mata. Sambal mata itu salah satu sambal yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki banyak sekali badan kita. Ya. Caranya gimana? Ya caranya ya dimakan dengan makanan, ya. Misalkan Anda punya ikan atau mungkin ada di situ beras merah gitu kan, campurkan saja di situ, nanti Anda makan sekaligus di sana. Jadi tetap tasty, tetap enak, dan kita bisa dapatkan manfaat yang sangat luar biasa dari situ.